Jadi intinya katanya Soekarno apa? Islam is progress. Ini saya tidak tahu ini kritik pada yang sekarang kamu sebut khilafah apa enggak. Saya baca aja. Islam harus berani mengejar zaman. Bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Pokoknya seneng dengan kata mesum itu pokoknya. Oke. Bukan kembali pada Islam glory, kejayaan Islam maksudnya, yang dulu. Bukan kembali pada zaman khalifah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900. Kalau Islam ingin maju, ya majulah, jangan malah mundur. Hari ini banyak orang bercita-cita Islam maju, tapi jalannya mundur. Kiblatnya ke belakang, ke zaman-zaman khalifah yang dulu zaman dinasti-dinasti. Itu pingin jalan mundur katanya Soekarno. Kalau pengen maju ya maju, geraknya maju, ikuti perkembangan zaman. Mengapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu? Hukum syariat, lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya yang haram, makruh, sunnah, atau fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jaiz? Maksudnya, kalau urusan negara, urusan muamalah, katanya Soekarno, hukum asalnya kan jaiz, boleh. Alangkah baiknya kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jaiz ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa di dalam urusan dunia, dalam urusan statesmanship, boleh berkias, boleh berbid'ah. Urusan dunia kalau nggak boleh bid'ah, nggak ada inovasi. Boleh membuang cara-cara baru. Kalau nggak ada inovasi kan susah. Ada Samsung S8 terbaru loh Pak itu. Nah, kalau baru bid'ah nggak boleh. Jangan beli Samsung S8. Ya kan? Berat kalau mikirnya begitu katanya Soekarno. Boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh berhiper modern. Asal tidak nyata dihukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul. Jadi urusan muamalah, hukum dasarnya jaiz, boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkannya haram. Itu Soekarno lebih maju pikirannya dari kita hari ini. Adalah satu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni berjuang menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoksi ke belakang, mengejar zaman ke muka. Perjuangan inilah yang Kemal Atatürk maksudkan. Saya tadi bilang di antara idolanya Kemal Atatürk yang melakukan sekularisasi besar-besaran di Turki. Tatkala ia berkata bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam masjid memutarkan tasbih, tetapi Islam adalah perjuangan. Islam is progress. Kalimatnya lagi, Islam itu kemajuan. Oke, sudah bisa dipahami. Dia ngasih contoh ini loh, ini luar biasa. Pada suatu hari, saya punya anjing menjilat air di dalam panci di dekat sumur. Saya punya anak, ini saya tidak tahu ini gaya bahasa Indonesia dulu kan sering begitu. Saya punya anak, saya punya teman, saya punya anak. Ratna Juami berteriak, "Papi, papi," si ketuk menjilat air di dalam panci. Saya menjawab, "Buanglah air itu dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin."
Ratna termenung sebentar, kemudian ia menanya, tidakkah Nabi bersabda bahwa panci ini mesti dicuci 7 kali, di antaranya 1 kali dengan tanah? Saya menjawab, Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin. Muka Ratna menjadi terang kembali. Malam itu ia tidur dengan roman muka yang seperti tersenyum, seperti mukanya orang yang mendapat kebahagiaan besar. Oh, ini bagi saya luar biasa kalau hari ini tetap dimarahi orang banyak. Ya. Tapi sebenarnya kalau wawasanmu luas, pandangannya Soekarno ini tidak sesuatu yang baru luar biasa. Mencuci najisnya anjing dengan tanah itu ya ikhtilaf di kalangan ulama. Nanti yang ngaji Kifayatul Ahyar mesti ketemu. Sifatnya ikhtilaf. Ada yang bilang harus pakai tanah. Ada yang bilang tidak harus. Kayak wudu itu, istinja itu kan pakai batu, tapi tidak harus. Kalau ada gantinya ya boleh. Ada yang bilang selama masih ada tanah harus pakai tanah, tapi kalau tanah susah dicari, ya sekarang kan tanah mahal. Ya. Kalau susah nyari tanah, maksudnya sekarang kamu hidupnya di hotel apa di mana, kalau di kota-kota besar hari ini kan semuanya sudah di paving, sudah di itu, susah nyari tanah. Itu boleh. Ada ulama yang bilang boleh diganti ndak tanah, tapi yang sifatnya sama kayak tanah membersihkannya. Itu mungkin Soekarno pakai ini. Toh sabun sama kreolin bisa. Terakhir ada yang bilang kalau ditakutkan pakai tanah merusak yang dicuci, ndak pakai tanah ndak apa-apa. Misalnya kalian bajumu sudah jelek, tipis, dicuci pakai air berapa hari bubar, pakai tanah lagi. Itu bisa sobek semua bajumu, itu ndak pakai tanah juga tidak apa-apa. Lo ikhtilaf lo di kalangan ulama. Makanya saya sering tekankan, tambahlah ilmu biar tidak gampang ngamuan. Ini kamu membaca Soekarno tadi awalnya kan kayak kaget, lo masa boleh diganti, itu kan fikihnya. Ndak, ikhtilaf di kalangan ulama. Ya monggo kamu mau ambil yang mana asal tahu dasarnya, kan itu. Oh, itu Soekarno lebih maju berarti dari kita. Termasuk kalian yang tadi kaget, masa boleh. Meskipun ini nanti didebat luar biasa oleh Pak Nasir. Kapan-kapan kita ngomong beliau tentang Pak Nasir. Jadi itu contoh Soekarno. Saya tidak tahu anjing itu nasibnya malang sekali. Kalau di kampung saya ada anjing masuk, di Mojokerto itu bisa keluar sudah innalillahi. Padahal dia mungkin tidak salah apa-apa. Oke. Saya ingat ceritanya Abu Yazid Bustami itu kan. Satu ketika dia pakai jubah mau ke masjid, ada anjing hitam datang mendekat ke dia. Langsung jubahnya diangkat. Nanti kalau kesenggol anjing gawat. Jubahnya diangkat. Begitu jubahnya diangkat, ada suara, wahai Abu Yazid Bustami, badanku kering dan aku tidak akan nyenggol dirimu. Kok kamu ngangkat jubahmu itu? Abu Yazid Bustami heran, iki suaranya siapa? Jangan-jangan suaranya anjing. Oh iya, suaranya anjing. Apa maksudmu, Su? Ya, ya anjing kan celukane Su. Oke, loh, saya tidak tahu, katanya kamu itu sufi. Kok kamu melecehkan aku begitu, merendahkan aku, merasa lebih tinggi daripada aku. Seandainya kamu tak senggol sekalipun, kan urusannya selesai dengan kamu cuci pakai air yang ketujuh dengan tanah. Tapi hatimu yang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, yang gak mau deket-deket sama aku, itu lebih susah membersihkannya. Kamu dinasehati oleh anjing sekarang. Ya. Oke. Oh, itu Abu Yazid Bustami. Jadi ya memang mungkin anjing itu haram.
beberapa ulama meskipun memperselisihkan bagian mana yang haram, tapi tidak harus dibenci. Tapi banyak orang yang membenci tanpa alasan. Babi juga haram, tapi tidak harus kamu benci babi. Ya bahwa jangan makan babi, kan urusan selesai. Jangan deket-deket sama anjing biar nggak dijilat, urusan selesai. Kalau terpaksa kejilat juga tidak masalah. Kamu bersihkan 7 kali pakai air, yang ke-7 atau yang ke-8. Karena ini juga ikhtilaf, ada yang bilang ke-7, ada yang bilang ke-8 pakai pasir. Wong di Indonesia air dan pasir tidak beli. Tapi kebencianmu dalam batinmu itu kotoran. Nah itu sufi.